doa ya untuk memulai pelajaran kita hari ini. Nah, Ibu mau tanya sebelum kita mulai materi, mulai pelajarannya, Ibu mau tanya. Siapa yang masih ingat materi minggu lalu? Pewarisan sifat pada individu. Ya, minggu lalu kita belajar tentang pewarisan sifat ya. Untuk pewarisan sifat sudah kita pelajari. Hari ini, siapa yang tahu hari ini kita belajar apa? Listrik, statis, dan listrik sehari-hari. Iya, kita masuk bab baru ya, yaitu tentang listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang sudah tahu tentang listrik statis? Sudah tahu atau belum? Belum. Minggu lalu Ibu sudah pesan baca di rumah. Ada yang baca? Nah, untuk menguji kemampuan kalian tentang materi listrik statis sebelum Ibu memberi materi, Ibu mau memberikan soal pretest. Silakan siapkan alat tulisnya, terutama pulpen ya. Ibu bagi soalnya, jawabannya langsung ditulis di kertas soal yang Ibu bagikan. Bisa ya? Soalnya ada 2, ditulis namanya, kelasnya lengkap ya. Ibu beri waktu 10 menit. Silakan selesaikan soal itu.
5 menit lagi. Ayo sudah kumpul. Satu orang yang kumpul bawa ke ibu. Bawa ke sini. Baik, sudah ya. Tadi sudah mengerjakan soal. Sekarang ibu minta perhatiannya ke layar ya. Sudah lihat? Gambar apa ini? Ya. Ya, ini gambar petir ya. Ini apa? Sebelum ya, pohon. Terus di bawahnya? Manusia. Apa yang terjadi pada gambar ini? Manusia tersambar petir. Sebelum manusia itu apa dulu yang tersambar? Ya, pohon. Nah, pertanyaan ibu, mengapa pohon bisa tersambar petir? Kenapa itu bisa terjadi? Ada yang tahu? Tidak ada ya? Ada yang tahu? Tidak ada. Nah, pohon bisa tersambar petir itu ada kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari hari ini, ya, yaitu tentang gejala listrik statis. Adapun tujuan pembelajaran kita untuk materi tentang gejala listrik statis hari ini sudah lihat di layar, sudah ya. Ibu minta satu orang untuk membaca tujuan pembelajaran. Silakan. Ya, baca ini. Siapa? Ya, silakan Marcel baca. Dalam rangka studi literasi mengenai gejala kelistrikan, peserta didik dapat menjelaskan pengertian listrik statis dengan tepat. Saya mengamati gambar video. Peserta didik dapat menjadi contoh gejala listrik statis dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Setelah mengalami contoh gejala listrik statis dalam kehidupan sehari-hari, peserta didik dapat mengidentifikasi jenis-jenis peralatan listrik dengan benar. Setelah melakukan pengamatan video dan melakukan
percobaan statistik dapat menentukan jenis interaksi di antara dua muatan listrik dengan cepat. Dalam melakukan percobaan tersentak bibit dapat menganalisis peristiwa yang terjadi pada penggaris relasi dan digosokkan pada air bor dengan cepat. Ya, terima kasih ya untuk Marcel. Jadi ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, apa manfaat kita belajar tentang listrik statis? Manfaatnya apa? Ya. Ada yang tahu? Nah, listrik statis itu berkaitan erat dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, manfaatnya supaya kita bisa tahu bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan kita ini termasuk dalam materi listrik statis ya, atau gejala listrik statis. Contohnya tadi petir. Ya, petir itu kan terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Kalau hujan terjadi petir. Nah, itu merupakan salah satu contoh gejala listrik statis. Jadi kalau misalnya kita belajar yang manfaatnya di situ ya. Bukan hanya itu, nanti pertemuan berikut atau materi berikutnya kita belajar tentang listrik dinamis. Nah, itu juga ada kaitannya dalam kehidupan kita sehari-hari, termasuk lampu, kita bisa memasak nasi pakai rice cooker. Nah, itu masuk dalam listrik dinamis. Nah, ada kaitannya juga dengan listrik statis. Jadi sebelum listrik dinamis kita belajar dulu tentang listrik statis. Ya, jadi itu ya, bisa dipahami? Bisa. Kemudian untuk kegiatan pelajaran kita hari ini, Ibu akan memberikan nilai ya. Nanti nilainya itu berupa nilai sikap kalian ketika mengikuti pelajaran ini. Kemudian ada nilai praktek. Waktu kalian melakukan percobaan, Ibu akan mengambil nilai praktek. Kalau misalnya ada yang main-main, Ibu kasih nilai rendah ya. Tapi misalkan tidak boleh main-main, harus serius ketika praktek. Kemudian ada nilai pengetahuan. Pengetahuan itu nanti di akhir pelajaran Ibu akan memberikan soal post test. Bisa ya? Bisa ya. Untuk selanjutnya, karena kita dalam kegiatan belajar ini dibagi dalam kelompok, jadi dibagi 2 kelompok ya. Untuk kelompoknya sudah dibagi kemarin ya sepertinya. Kelompok 1, mana kelompok satunya? Ya, ada Winda, Apriani atau Apriani? Apriani, Lukas, Nata, benar? Ya. Winda. Kelompok 2-nya Marcel, Fitri, Windy, Apriana, ya dengan Priani. Baik, silakan duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Ayo. Mejanya tidak kita satu biar bisa bekerja sama. Duduknya berhadapan ya, berhadapan dengan teman. Ibu akan menayangkan video pembelajaran. Kalian lihat dulu videonya baru menjawab soalnya ya. Ayo perhatikan ke sini dulu, Ibu jelaskan dulu. Jadi di LKPD ini Ibu berikan nanti 2 gambar seperti kegiatan kita sebelumnya ya. Kalau kita LKPD berikan gambar, kalian identifikasi masalahnya apa di gambar ini. Kemudian silakan lakukan percobaan untuk menjawab bagian pembuktian. Itu nanti kalian harus
dilakukan percobaan. Nanti ibu bilang, berhenti dulu, kita lihat video dulu, baru kalian jawab yang di bawahnya sebagai pembuktian dari apa yang kalian lakukan percobaan. Bisa dipahami? Itu tadi RKPD-nya. Jadi satu kelompok satu, tulis nama kelompoknya, ketua kelompoknya harus ada ya. Ya, silakan ibu beri waktu 20 menit atau 30 menit ya untuk kalian berdiskusi. Nah, selain itu untuk menjawab soal bisa dilihat dari buku yang ibu bagikan atau handout yang ibu bagikan tadi. Harus kerjasama ya. Nanti siapa satu orang untuk presentasi ya. Coba bawa sini. Ini tidak perlu dibaca ya, langsung kalian apa yang timbul dari masalah apa yang terjadi pada gambar itu. Misalnya tadi kan ibu pakai gambar kecil ya, terus semua kecil itu bisa menggambar pohon. Nah itu pertanyaannya harus sesuai dengan gambar itu. Kalau bisa buat pertanyaan, ya, langsung ya pertanyaan yang berkaitan dengan gambar tadi. Itu tadi seperti contoh persepsi yang ibu buat. Itu kan ada gambar pohon. Nah ada terus orang kesambar petir. Terus pertanyaannya mengapa orang itu bisa kesambar petir. Nah kalau ada kaitannya dengan balon itu pertanyaannya apa? Itu di balon itu kan dia bisa menarik rambut anak. Nah, apa yang menyebabkan seperti itu? Yang menurut kalian itu tidak mungkin terjadi, kenapa bisa terjadi? Nah, tulis pertanyaan di situ. Ya, kenapa? Bukan yang interpretasi, tetapi terkait gambar yang itu ya, gambar yang tadi. Nah, balon tadi kan bisa menarik rambut anak tadi, kenapa begini? Nah, gambar yang ini tadi, kalian ada tadi. Nah, itu kenapa? Apa yang menyebabkan itu terjadi? Ya, silakan tulis ya. Sudah? Sudah jawab pertanyaan untuk identifikasi masalahnya? Kalau sudah, langsung ke percobaannya. Percobaannya.
Ya, setelah itu langsung percobaan. Langsung percobaannya. Gosokannya bisa seperti itu. Dengan di ujung sini. Nah, diulangi biar bisa di shoot. Ya, ulangi. Harus rambut, iya, ini kelompok 1 sudah berhasil ya, kelompok 2 harus ikut. Digosok di rambut yang kering. Benar-benar kering ya. Jelas ya lihatnya ya. Nah. Iya, nempel ya. Ya, jangan terlalu dekat. Coba ulangi. Biar ini. Lagi-lagi. Di sini di kepalamu. Iya, di situ. Nanti kelompok 2, jangan di rambut yang minyak. Itu rambut Fitri aja. Sepertinya Ibu lihat rambut Fitri itu kering. Iya. Ayo sekali lagi. Iya. Itu ya. Nah, coba catat hasilnya di situ. Sesuai dengan pertanyaan di LKPD. Ayo dicatat. Di tabelnya. Di tabel ya. Baca pertanyaannya berdasarkan hasil percobaannya apa yang terjadi. Bagaimana tadi? Dia bisa tidak tadi menarik kertas sebelum digosokkan pada kamu? Kelompok 2. Dicoba dulu sebelum digosokkan, dicoba dia bisa narik serpihan atau tidak. Tidak bisa ya. Nah, coba digosokkan di rambut yang kering. Masukkan ke dalam, jangan seperti itu. Iya. Jangan rambutmu berminyak ya. Kelompok 1 sudah berhasil ya, bisa menarik serpihan kertas. Coba rambut Fitri. Pakai sebelahnya, diganti. Ya, seperti itu. Berarti rambut ini berminyak. Atau kurang, coba dikecil-kecilkan lagi. Coba dikecil-kecilkan lagi. Berarti ada rambut kalian yang salah ini. Bukan rambut ya. Masa kelompok 1 bisa, kalian tidak bisa? Tidak berhasil maksudnya. Ayo coba. Ya, Windy. Nah, berhasil ya? Ya. Lihat atau tidak tadi? Ya. Ulang, coba ulang. Ya, dicatat nanti, siapkan tabelnya di belakang LKPD. Ya, di lembar berikutnya. Iya. Apa yang terjadi? Coba ulang. Ditumpuk-tumpuk saja. Ya. Tidak bisa ini enggak. Coba ibu, coba rambut ibu ya. Ya. Tadi Nathan itu lama dia gosoknya. Nah, rambut ibu bisa ya? Ya. Bisa tertarik. Ibu ulang lagi ya. Ya. Berarti rambut kalian berminyak semua ini. Tidak berhasil. Sama. Ya. Ya, bisa lihat ya? Iya. Ya, bisa tertarik. Baik. Sekarang silakan lanjut. Ya. Istirahat dulu, lanjut jawabannya itu dulu. Sudah? Sudah. Tabel keduanya mana? Iya. Oh, itu nanti ya, itu nanti ibu tayangkan video dulu kalian. Sudah dicatat?
listrik, kemudian ada potensial listrik, terus ada kelistrikan pada saraf manusia, terus terakhir ada kelistrikan pada hewan. Nah, di video ini kita akan membahas, kita akan belajar tentang konsep dasar dari listrik statis. Apa itu listrik statis? Dalam kehidupan sehari-hari ada banyak gejala-gejala yang merupakan gejala awal yang berkaitan dengan listrik statis. Contohnya sangat petir, mungkin bukan petir ini cidolinya 1G, cuma ada di foto. Petir yang ini. Oke, nah petir itu adalah salah satu contoh gejala listrik statis. Bagaimana terjadinya petir? Ini nanti akan kita bahas di akhir video ini. Atau contoh lainnya, mungkin kalian pernah melakukan coba sendiri di rumah. Balon digosok-gosokkan ke rambut, nanti ketika balonnya ditarik, rambutnya ternyata juga ikut ke atas, rambutnya tertarik oleh balonnya. Nah, ini juga contoh dari listrik statis. Nah, apa itu listrik statis? Kita bisa artikan listrik statis itu sebagai gejala-gejala kelistrikan yang terjadi karena ketidakseimbangan muatan pada benda. Gejala-gejala kelistrikan ini contohnya kayak tadi, adanya petir atau rambutnya tertarik pada balon, itu yang disebut dengan gejala-gejala kelistrikan. Atau bisa juga diartikan sebagai kumpulan muatan listrik yang tidak mengalir dan dapat menimbulkan gejala kelistrikan. Nah, dari dua pengertian ini kita bisa simpulkan kalau listrik statis itu terjadi gara-gara muatan listrik, gara-gara ketidakseimbangan muatan. Apa itu muatan? Untuk memahami muatan secara lebih detail, kita harus belajar dari paling dasar, yaitu dari konsep atom. Pernah mendengar kata atom? Atom itu adalah unit terkecil penyusun materi. Setiap zat, setiap benda, apapun benda yang kita masuk tubuh kita, kalau kita potong, oke, kalau kita ambil bagian-bagian paling kecilnya, maka unit paling kecil, unit terkecilnya itu adalah atom. Oke, atom berbentuk seperti ini. Dia berbentuk seolah seperti bola. Nanti kalian akan belajar ini lebih detail di bagian khusus yang dibahas tentang atom. Nah, atom terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, ada bagian yang disebut sebagai neutron, netral. Di gambar ini karena menggunakan dengan warna merah, bulat berwarna merah yang ada di tengah ini. Kenapa disebut neutron? Gara-gara dia netral, tidak memiliki muatan. Terus bagian kedua ada proton. Proton juga berada di tengah. Ini memiliki muatan positif. Neutron dan proton bergabung membentuk inti atom karena mereka berada di tengah-tengahnya atom. Terus di bagian luar, di kulitnya itu terdapat bagian yang selalu bergerak melingkari atom. Nah, bagian ini kita sebut sebagai elektron dan dia bermuatan negatif. Oke, elektron ini selalu bergerak, dia berada di kulit atom dan selalu bergerak di inti dan rambut inti. Terus karena dia berada di kulit, maka sangat mudah bagi elektron untuk berpindah dari satu atom ke atom lainnya. Oke. Nah, perpindahan elektron inilah yang nanti akan mengakibatkan adanya muatan berbeda. Benda yang bermuatan positif dan benda yang bermuatan negatif terjadi gara-gara perpindahan. Nah, pada dasarnya setiap atom memiliki jumlah elektron yang sama dengan jumlah proton. Oke, sehingga normalnya setiap benda itu berada dalam kondisi netral karena muatan positif dan muatan negatifnya jumlahnya sama. Namun benda yang netral misalkan ini dengan satu tangan itu standarnya memiliki jumlah muatan positif dan jumlah muatan negatif yang nilainya sama karena proton dan elektronnya jumlahnya sama. Namun dia bisa menjadi benda yang bermuatan positif atau benda bermuatan negatif gara-gara yang pertama, kalau saat ini benda yang kalau ini melepaskan elektronnya, akibatnya elektronnya tinggi sehingga jumlah protonnya kalau lebih banyak daripada jumlah elektron yang ada di dalam sekarang. Muatan positifnya lebih banyak daripada jumlah muatan negatif. Nah, benda yang seperti ini kita sebut benda bermuatan positif. Muatan positifnya lebih banyak daripada muatan negatifnya. Kalau dia menerima elektron, akibatnya jumlah elektronnya jadi akan lebih banyak daripada jumlah protonnya. Bertambah jumlah elektronnya. Akibatnya benda yang seperti ini kita sebut sebagai benda yang bermuatan negatif. Karena muatan negatifnya lebih banyak daripada muatan positifnya. Jadi ini penyebab terjadinya muatan pada benda. Gara-gara
ke benda lainnya. Ada dua cara utama. Ada kaitan dengan keseluruhan Yang kalian pertama tadi. dengan cara disambungkan, yang kedua dengan cara Tapi dibaca soalnya. misalkan kita punya sebuah penggaris plastik yang netral, jumlah proton dan elektronnya sama, maka positif dan negatifnya jumlahnya sama. Dan rambut, agar terjadi perpindahan elektron, kita bisa menggosok penggaris plastik ke rambut. Ketika kita gosokkan, maka akan terjadi nanti perpindahan elektron. Masalahnya, elektronnya berpindah dari mana ke mana? Dari penggaris ke rambut atau dari rambut ke penggaris? Untuk mengetahui kemana arah pindahannya, maka para ilmuwan telah membuat sebuah tabel yang merupakan rangkaian tribun listrik istilahnya. Tabel ini berisi bahan-bahan yang suka atau mudah memberi elektron. Nah, di tabel yang satunya ini kita punya 20 bahan. Ada ebonit, teflon, silikon, dan seterusnya. Dan yang selanjutnya adalah kulit. Di atas ada keterangannya suka memberi elektron, dan paling bawah ada keterangan mudah memberi elektron. Sehingga dari sini kita bisa simpulkan makin kecil nomornya, makin ke atas maka makin suka memberi elektron, dan makin ke bawah maka makin mudah memberi elektron. Sehingga ebonit adalah bahan yang paling susah, paling suka memberi elektron. Sementara kulit adalah bahan yang paling mudah memberi elektron. Nah, tadi kita menggosok penggaris yang berbentuk plastik dengan rambut. Penggaris plastik ada di nomor 5, rambut ada di nomor 14. Sehingga dari sini bisa kita simpulkan rambut akan lebih mudah memberi elektron. Oke, dibandingkan plastik. Jadi ketika tadi plastik kita gosok ke rambut, maka akan terjadi perpindahan elektron. Dari mana? Dari rambut ke penggaris plastik. Karena tadi penggaris plastik ini nomor 5, ukurannya rambut nomor 14. Sehingga rambut lebih mudah memberikan elektron. Oke, nah karena elektron berpindah dari rambut ke plastik, akibatnya pada penggaris plastik jumlah tempat negatifnya lebih banyak, sehingga bisa netral menjadi benda yang tempat negatif. Dan rambut mata positifnya jadi lebih banyak, elektron yang berkurang, akibatnya mata positifnya lebih banyak dari mata negatif, sehingga rambut jadi benda yang tempat positif. Oke, contoh lainnya misalkan kita punya kaca yang metal dan sebuah kain sutra yang juga metal. Ketika kita gosokkan kain sutra ke kaca, maka akan terjadi perpindahan elektron. Masalahnya sama dengan kemarin. Kita lihat tabel lagi. Kaca dan sutra. Kaca berada di nomor 19, sementara sutra berada di nomor 15. Sehingga kaca akan lebih mudah memberi elektron dibandingkan sutra. Jadi ketika di kaca kita gosok dengan sutra, maka akan terjadi perpindahan elektron dari kaca ke sutra. Oke, akibatnya jumlah momentum yang pada kaca berubah, positifnya lebih banyak daripada negatifnya, sehingga kaca menjadi benda yang bermuatan positif. Sementara kain sutra karena tadi mendapatkan elektron dari kaca, maka jumlah elektronnya jadi makin banyak. Jumlah elektronnya atau jumlah muatan negatifnya lebih banyak daripada positif, sehingga kain sutra akan menjadi benda yang bermuatan negatif. Oke. Nah, ini ada contoh soal UM pada tahun 2019 tahun pelajaran 2018-2019. Seorang siswa melakukan percobaan untuk membuktikan adanya listrik statis pada sisir plastik dan bata kaca. Sisir plastik digosokkan rambut dan bata kaca digosokkan ke kain sutra. Proses penguatan listrik yang terjadi adalah, ini ada tabelnya. Ini bedanya, kemudian apa yang terjadi? Apakah bedanya pecahan elektron atau perpindahan elektron? Yang pertama, sisir plastik digosokkan ke rambut. Adalah sama sisir plastik. Sesuai dengan yang tadi kita bahas, ketika sisir plastik digosokkan ke rambut, maka elektron berpindah dari rambut ke sisir plastik. Rambut akan menerima elektron, sisir plastik akan menerima elektron. Akibatnya, rambut bermuatan positif, sisir plastik bermuatan negatif. Sesuai dengan yang tadi kita bahas. Kemudian ada kaca yang digosok ke kain sutra. Kaca digosok ke kain sutra. Kemana perpindahan elektronnya? Elektron berpindah dari kaca ke kain sutra. Oke. Sehingga kaca bermuatan positif, kain sutra bermuatan negatif. Jadi jawaban yang benar yang mana? Ya, C. Sisir plastik menerima elektron dari rambut, kain sutra menerima elektron Elektron yang berpindah ya. Gimana ya? Dari rambut ke penggaris plastik tadi, kan sisir ya. Nah,
udara membentuk awan. Awan nanti diterbangkan oleh angin menuju daratan sehingga nanti turun hujan. Nah, ketika awan bergerak ditiup oleh angin, terjadi gesekan antara awan dengan udara dan gesekan antara awan dengan awan lainnya. Dan seperti yang kita pelajari, ketika terjadi gesekan, maka bisa terjadi perpindahan elektron. Oke, terjadi perpindahan elektron, terjadi perpindahan elektron antara awan satu dengan awan lainnya, sehingga ada awan yang merupakan negatif dan ada bagian pada awan yang merupakan positif. Nah, biasanya pada sebuah awan yang sangat besar, kalau di guru IPS atau di geografi ini disebut sebagai awan cumulonimbus, awan yang nanti menimbulkan badai, hujan yang sangat badai, atau begitu deh. Bagian bawahnya itu dan bagian atasnya jaraknya sangat jauh. Bagian bawah itu diisi oleh kelompok air yang sangat berat dan umumnya merupakan negatif. Sementara bagian atas diisi oleh kelompok air yang bermuatan positif. Nah, bumi ini yang hijau ini adalah bumi. Bumi itu netral, sebenarnya netral. Namun karena ada muatan negatif di bagian atas ini, prinsip tentang muatan yang berlawanan akan saling menarik. Muatan negatif akan mengakibatkan muatan pada positif bumi. Muatan pada bumi, muatan positif pada bumi akan menarik ke bagian permukaan. Oke? Karena ditarik oleh muatan negatif pada awan. Nah, ketika perbedaan muatannya ini sangat besar, maka muncul petir. Apa itu petir? Loncatan elektron. Ya? Jadi elektron dari awan akan meloncat ke bumi. Biasanya gambar bagian-bagian tinggi, puncak gedung, pohon yang tinggi dan bangunan-bangunan lainnya. Oke? Jadi petir adalah loncatan pohon itu tinggi ya? ke bumi. Oke? Nah, dari mana suaranya? Petir tadi itu menghasilkan suhu yang sangat tinggi, dan suhu yang sangat tinggi itu akan mengakibatkan menjadi penyuaian udara di tengah petir. Dan itu yang akan menjadinya suara udara. Oke? Sip? Paham? Proses pemilihan petir? Oke? Kita cukupkan video kali ini. Pada video berikutnya kita masih akan membahas video teknis. Itu pertemuan berikut ya. Kita belajar tentang realisasi. Sudah bisa paham berdasarkan tayangan video tadi? Bisa. Silakan lanjutkan jawab pertanyaannya. Masih ada pertanyaan di bawah itu di LKPD. Kalau tidak bisa boleh tanya ibu ya. Bisa cari di buku handout yang ibu bagikan tadi. Ini ya. Bisa cari di sini jawabannya dan di buku paket. Bisa cari di buku paket. Bagaimana
rambut sebelum percobaan. Tadi sudah ditayangkan videonya. Bagaimana tadi? Iya, benar itu. Silahkan ditulis. Ini kelompok dua-duanya ya tadi ya. Coba kelompok ini. Setelah digosokkan dari rambut tidak ke garis plastik, tidak garis plastik itu bermuatan negatif, rambut bermuatan positif. Tadi jelas di tayangan videonya. Sudah? Nomor 2 sudah? Ya, kalau sudah langsung di bagian kesimpulan. Interaksi dua benda yang bermuatan. Jenis muatan. Bisa cari di handout atau buku. Coba buka jenis muatan. Di buku paket. Kalau misalnya kalian sudah tidak ingat di penjelasan tayangan video tadi, coba cari di buku paket. Di handout yang diberikan tadi. Jenis muatan listrik. Nih, baca ya. Saudara, sudah dijawab? Ayo cepat biar kita bisa presentasi.
Ya, ayo cepat. Kelompok satu. Udah? Sudah? Kelompok 2 sudah selesai. Tinggal presentasi kelompok 1. Sudah ya? Baik, sudah semua. Sekarang Ibu berikan waktu untuk presentasi. Ibu berikan kesempatan pertama. Kelompok mana yang mau buat? 2 atau 1? 1 ya? Ayo, kelompok 1 maju. Atau kelompok 2 duluan? Atau kelompok 2 dulu? Dua satu. Ya, kelompok 1 silakan. Kelompok 2 perhatikan. Kelompok 1 presentasi. Ya, silakan. Maju. Nggak boleh bercanda ya. Buatlah pertanyaan sebanyak mungkin berdasarkan gambar di atas. Mengapa balon besar menarik rambut? Apa pada balon sehingga menarik rambut anak itu? Penggaris plastik didekatkan ke gunting kertas. Sebelum digosokkan dengan rambut, tidak menempel. Setelah digosokkan dengan rambut, menempel. Muatan listrik sebelum percobaan. Penggaris plastik
netral. Muatan listrik setelah percobaan elektro atau negatif. Rambut netral. Muatan listrik setelah percobaan positif. Sebelum penggaris digosokkan dengan rambut, apa yang terjadi pada penggaris didekatkan dengan potongan kertas? Tidak menarik sekian berat kertas. 2. Setelah penggaris digosokkan dengan rambut, apa yang terjadi pada saat penggaris didekatkan dengan potongan kertas? Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Menempel, bisa menarik sekian kertas. Mengapa muatan listrik pada penggaris plastik dan rambut sebelum percobaan? Netral. Bagaimana muatan listrik penggaris plastik dan rambut setelah percobaan? Negatif. Jenis muatan listrik: proton, neutron, dan elektron. Interaksi dua benda bermuatan. Jika dua bermuatan sejenis maka nolak-menolak. Tidak sejenis saling menarik. Itu yang kita sedang bahasan merupakan kesimpulan yang diambil dari kelompok 1. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Untuk kelompok 2, ada pertanyaan untuk kelompok 1? Ya, tidak ada ya? Baik, sekarang kita dengarkan presentasi atau hasil percobaan dari kelompok 2. Kelompok 1, silakan perhatikan. Di sini ada. Buatlah pertanyaan sebanyak mungkin berdasarkan gambar di atas. Mengapa balon bisa menarik rambut anak itu? Apa yang ada pada balon sehingga bisa menarik rambut? Bahan: penggaris plastik didekatkan ke gunting kertas sebelum digosokkan dengan rambut tidak bisa. Setelah digosokkan dengan rambut bisa. Bahan: muatan listrik sebelum percobaan, muatan listrik setelah percobaan. Penggaris plastik netral, muatan listrik setelah percobaan negatif. Rambut: muatan listrik sebelum percobaan netral, muatan listrik setelah percobaan positif. Sebutkan penggaris sebelum penggaris digosokkan dengan rambut, apa yang terjadi pada saat penggaris didekatkan dengan potongan kertas? Tidak menarik serpihan kertas. Setelah penggaris digosokkan dengan rambut, apa yang terjadi pada saat penggaris didekatkan dengan potongan kertas? Mengapa hal tersebut terjadi? Karena dapat tertarik. Bagaimana muatan listrik pada penggaris plastik dan rambut sebelum percobaan? Netral. Bagaimana muatan listrik penggaris plastik dan rambut setelah percobaan? Negatif dan positif. Jenis muatan listrik: neutron, proton, elektron. Interaksi dua benda bermuatan. Jika muatan yang sejenis saling tolak-menolak, jika muatan yang tidak sejenis saling tarik-menarik. Ya. Baik, terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah presentasi. Kita tepuk tangan dulu. Ada tanggapan dari kelompok 1? Ya. Ada? Mengapa balon bisa menarik rambut anak itu? Ya. Kelompok 2. Itu ada kaitannya tidak dengan percobaan tadi? Karena ada gerakan, karena ada muatan yang tidak sejenis jadi saling tarik-menarik. Iya ya. Nah, jawaban dari kelompok 2 karena ada muatan yang tidak sejenis, makanya saling tarik menarik. Berarti ada perbedaan muatan antara balon dengan rambut anak gitu ya. Nah, karena ada pertanyaan itu, kebetulan ibu ada balon di sini, kita coba ya. Fitri ke sini karena Fitri ini rambutnya kering ya. Kita coba. Nanti kita coba lagi. Fitri dulu coba. Ya. Ini karena ada pertanyaan tadi, kebetulan coba perhatikan. Bagaimana caranya? Jangan ibu ya. Coba. Apri
Supriani, mana? Coba kamu. Bagaimana caranya? Digosokkan ke rambut baru ditarik. Menghadap ke teman-teman biar teman-teman bisa lihat. Ya, menghadap ke teman-teman. Digosok dulu, ya, digosok. Lama cepat. Coba ditarik. Ditarik atau tidak? Tarik. Coba satu orang Fitri duduk. Yang rambutnya lebih. Coba pindah dulu. Tidak. Coba ya, yang lain perhatikan untuk membuktikan. Berarti ada perpindahan muatan ya. Ya, cepat ya, ini bisa lihat dari sini dulu. Ya, terima kasih untuk Ameliana. Nah, selanjutnya setelah melakukan percobaan, berdasarkan percobaan terus kalian membaca handout, membaca buku paket, kesimpulan apa yang bisa kalian ambil berdasarkan percobaan tadi ya? Silakan Ibu minta siapa yang mau jawab? Pindah. Kesimpulan apa kesimpulannya? Benda pada umumnya bermuatan netral. Benda bisa diubah untuk bermuatan negatif atau positif. Muatan positif bisa dibedakan dengan muatan negatif, maka akan saling tarik-menarik. Begitu juga sebaliknya, muatan negatif bisa dikatakan dengan muatan negatif akan saling tolak-menolak. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Winda dulu. Winda sudah mengambil kesimpulan berdasarkan kegiatan yang mereka lakukan. Dari kesimpulan yang Winda ambil sudah mengatakan bahwa pada umumnya benda itu bermuatan apa tadi yang kalian dengar? Muatan apa? Bukan negatif. Netral ya. Nah, kemudian muatan benda itu bisa diubah dengan cara apa tadi? Winda jawab. Mengubahnya bisa dengan di contohnya tadi waktu kalian melakukan percobaan. Misal yang awalnya bermuatan netral digosokkan ke rambut ya menjadi bermuatan negatif karena elektron tidak baik. Untuk selanjutnya Ibu berikan penguatan tentang materi yang kita pelajari hari ini. Jadi kita pelajari hari ini tentang gejala listrik statis ya, atau muatan listrik diawali dengan atom-atom tadi ya. Jadi kalian sudah lihat juga tayangan videonya ya, diawali dengan atom. Nah, atom ini di dalam atom terdiri dari partikel penyusunnya ya. Itu jenis-jenis muatan listrik tadi. Ada muatan apa saja? Ayo. Elektron, proton. Kalau elektron itu muatannya apa? Negatif atau positif? Kalau elektron, iya elektron negatif. Proton, positif. Neutron, tidak bermuatan. Yang membentuk inti atom itu apa? Proton dengan elektron kah atau elektron dengan neutron? Berdasarkan yang kalian baca. Ayo. Yang membentuk inti atom itu apa? Yang membentuk inti atom adalah neutron dengan proton. Elektronnya itu dia bergerak mengelilingi inti atom. Nah, itu jenis-jenis muatannya. Nah, kemudian pada umumnya tadi sudah kalian katakan bahwa benda itu bermuatan netral. Nah, untuk mengubah muatannya, salah satu contohnya tadi kalian melakukan pencoba yaitu menggosokkan plastik. Nah, berdasarkan hasil pembuktian tadi bahwa muatan itu bisa berpindah, betul atau tidak? Betul ya. Nah, muatan bisa berpindah dari benda satu ke benda yang lain. Contohnya tadi menggosok garis ke rambut. Nah, awalnya tadi rambut itu bermuatan netral, garis tadi bermuatan netral. Setelah digosokkan, apa yang berpindah
Ya, akan negatif karena kelebihan elektron. Nah, kemudian kalau untuk interaksi di dalam dua jenis muatan, kalau muatannya sejenis berarti saling tolak menolak. Kalau tidak sejenis berarti interaksi antara kedua muatan itu yang kita sebut dengan gejala listrik listrik statis, dan itu terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh pada tayangan video tadi memberikan persepsi terjadinya petir ya. Ini di tayangan video sudah dijelaskan bahwa awan terjadinya petir itu berawal dari awan yang bermuatan netral, kemudian bertemu dengan bumi yang bermuatan positif. Nah, ketika awan itu yang bermuatan negatif bertemu dengan bumi yang bermuatan positif, elektronnya itu dia akan saling ditarik menarik sehingga terjadilah bisa dipahami? Bisa. Berdasarkan buku yang saya baca, tayangan video, penjelasan atau penguatan dari itu, kalian bisa paham atau tidak tentang gejala listrik statis, tentang muatan listrik. Bisa paham atau tidak? Bisa. Saya. Baik. Untuk selanjutnya, kelompok 1, kelompok 2 itu memberikan penghargaan ya, sudah melakukan hasil percobaannya dengan baik. Kita tepuk tangan dulu.
untuk pertemuan berikut silakan pelajari materi tentang hukum kolom ya. Kolom itu tadi kita sudah belajar sebenarnya, hanya cuma belum kita coba dengan gaya kolom ya, belajar tentang gaya kolom, beda listrik dan beda potensial energi. Kita akan belajar di rumah ya. Oke, kegiatan kita sudah cukup sampai di sini. Karena kita tadi mengawalinya dengan doa, maka untuk pelajaran ini kita juga harus minta kepada diri untuk kita dalam berdoa. Ya, teman-teman, sebelum kita akhiri